dimanapun sedang menyaksikan ibadah ini, baik yang di gereja maupun yang menyaksikan secara online, mari siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh ya Allah yang baik, ya Allah yang setia, ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari datang, duduk diam dalam hadirat-Nya. Biar pagi hari ini Dia yang bertahta dalam hati kita, Dia yang bertahta dalam hidup kita. Karena sungguh ya Allah yang layak terima segala pujian, terima segala sembah kita. Masuk hadirat-Nya yang kudus. Berhenti
mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus Kau baik, sebab itu ku memujimu, sebab itu ku sembahmu. Allah yang baik, Allah yang setia, Kami Dia tak pernah bersyukur, tinggalkanmu, Dia tak pernah lepaskanmu. Yesus, mari nyatakan pujianmu, mari nyatakan ucapan syukurmu, sebab Dia Allah yang layak terima segalanya. Kau baik, kami mau nyanyi dan bersorak hanya bagimu, hanya bagimu, Allah yang sanggup menolong hidupku. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami mentinggikan dirimu, kami mengagungkan Kau, Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang suci. Tiada sepertimu Yesus. Terima kasih Yesus, ajaib setiap perbuatanmu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, biar segala pengagungan hanya bagimu Allahku, hanya bagimu Allahku yang ku cinta. Kau layak terima segalanya, Kau layak ku tinggikan, Kau layak ku agungkan, Yesus. Semua perbuatanmu dalam hidup kami sungguh ajaib, sungguh heran. Oleh itu kami mau tinggikan dirimu Tuhan, lebih dari segalanya. Dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
Bersama kembali naikkan pujian ini dari awal karena banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur selalu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, tak ada lembah
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau baik
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Sungguh kami bangga dan bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati datang kepada Engkau. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh mengalami kemakmuran, mengalami persatuan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kami semua akan menjadikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang turun tangan memberkati bangsa dan negara kami. Seluruh para pemimpin negeri ini Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan cuaca yang tidak menentu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kalaupun saat ini Tuhan banyak terjadi kebanjiran di mana-mana Tuhan, biarlah semua ini Tuhan boleh mendewasakan kami, boleh mengingatkan kami Tuhan, betapa besarnya kekuasaan-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu bersyukur apapun keadaan kami, karena kami tahu Engkau selalu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja lokal kami, gereja Efrata, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas gereja kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati Tante Trivena, Ibu Gembala penasihat kami. Biarlah Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Tuhan berkenan memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarga besarnya. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah sepanjang hidup beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup beliau. Tuhan yang berkenan memberkati pelayanan beliau. Tuhan yang berkenan memberkati keluarga besarnya. Tuhan, kami serahkan juga seluruh staf dan jajaran yang membantu beliau. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau pelihara, Kau beri kekuatan, Kau beri kemampuan Tuhan, untuk membimbing, menuntun seluruh umat-Mu, seluruh domba-Mu di Efrata ini Tuhan. Biarlah kami domba-domba-Mu atas pelayanan mereka. Kami boleh semakin didewasakan, kami boleh semakin erat melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja kami, Engkau memberkati seluruh jemaat, aktivis, pengurus, pengerja, jamaah lawati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Biarlah kami boleh saling bergandeng tangan, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih Tuhan, sehati, sepikir, sepakat untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih dalam pergumulan Tuhan beri solusi yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh sabar menanti waktu yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami Tuhan boleh kami terima yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah lawati kami Tuhan, kuduskan sucikan hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan tertanam dan tumbuh subur dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, yang akan semakin mendewasakan kami, semakin menguatkan kami atas kemurahan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati istri anak-anaknya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, sehingga menjadi saluran berkat di mana Engkau utus selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu harapan yang mengecewakan. Landasan firman Tuhan saya ambil di dalam Matius 26 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Nah, dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan tentunya tahu apa yang sedang dibicarakan dan siapa oknum yang dibicarakan dan siapa-siapa yang sedang berbicara pada saat itu. Yaitu apa? Yudas yang sedang bertemu dengan para imam hendak menjual Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita merenungkan, Yudas ini hadir di dalam dunia itu ada harapan-harapan besar yang mungkin pada saat itu ada pada diri orang tuanya. Sehingga kalau kita melihat arti nama Yudas saja, yaitu berarti terpujilah Allah, atau aku bersyukur kepada Allah, atau pujilah Allah. Itu arti nama Yudas. Dan nama Yudas ini nama yang sangat umum sekali di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau kita di Indonesia, kalau Bapak Ibu pergi ke NTT, akan mudah sekali menemukan orang yang bernama Dedi. Nama-nama rohani juga banyak, Lukas, Yohanes. Sehingga kadang-kala saya bersama istri saya itu ngobrol, kalau kamu ke NTT, kamu akan menemukan nama-nama yang ada di dalam Alkitab itu ada pada orang-orang yang di NTT. Nah, Yudas ini adalah nama yang sangat indah. Dan nama ini nama yang umum dipakai orang Yahudi. Kalau di Jawa mungkin ya nama seperti Budi, Joko, nah itu banyak sekali. Dan di Perjanjian Baru sendiri ada banyak nama Yudas yang dipakai. Yang pastinya Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ada juga Yudas Tadeus, itu juga salah satu dari 12 rasul Yesus. Yudas saudara Yesus, Yudas dari Damsyik, dan ada juga Yudas
Barsabas, seorang pemimpin jemaat. Jadi ada banyak sekali nama-nama Yudas yang dipakai di dalam Perjanjian Baru, karena nama ini nama yang sangat umum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun sudah kita ketahui bahwa Yudas ini adalah nama yang sangat indah, nama yang punya pengertian artinya yang sangat baik, namun nama ini jarang, bahkan saya tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Yudas. Bahkan di NTT sendiri banyak orang yang namanya itu diambil dari nama-nama Alkitab, tapi tidak kita jumpai yang namanya Yudas. Bahkan mungkin di kalangan mereka ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu sudah tidak benar lagi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka akan melabeli orang itu dengan panggilan nama khas, yaitu Yudas. Nah, mengapa Yudas yang namanya begitu indah, namanya yang umum dipakai di kalangan orang Yahudi, bahkan di negara-negara tertentu, nama ini kalau dipakai ada konsekuensi sosial yang akan diberikan. Kenapa nama ini tidak diberikan kepada anak-anak dari bapak ibu maupun orang-orang di sekitar kita? Karena ada satu pribadi yang sudah merusak nama ini, yaitu Yudas Iskariot. Ya, jadi dalam kehidupan kekristenan di gereja Tuhan, jikalau ada salah satu orang Kristen, anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya pastinya itu akan merusak nama kekristenan secara umum. Atau di dalam kehidupan bergereja, seorang pendeta mungkin dalam kelemahannya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Orang akan mengatakan bahwa semua pendeta itu sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pemikiran-pemikiran tertentu atau orang-orang tertentu yang berpikir bahwa orang Kristen itu harus berterima kasih kepada Yudas, karena tanpa Yudas maka tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana karya penebusan itu. Nah, kalau dipikir ini adalah pemikiran yang sangat konyol, dan orang-orang yang memberikan pertanyaan, orang-orang yang menaikkan argumen seperti ini, orang-orang yang tidak berpikir dengan baik. Walaupun Yudas itu bagian dari rancangan Allah, karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah terjadi di depan itu, sampai mendetail Tuhan sudah mengetahui, dan itu segala sesuatu itu terlaksana atas seizin Tuhan. Walaupun Yudas itu bagian dari rancangan Allah, tetapi yang dilakukan Yudas itu tidak sesuai dengan rancangan Allah. Yudas melakukan pengkhianatan bukan untuk menggenapi rancangan Allah, tetapi dia melakukan itu untuk kepentingan pribadi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena rancangan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kita melalui Yesus Kristus itu membawa keselamatan kepada kita. Namun pengkhianatan Yudas bukanlah bertujuan atau tidaklah sejalan dengan apa yang Tuhan rancangkan, tetapi itu sesuai dengan keinginan diri sendiri dari pribadi Yudas. Nah, kembali lagi, harapan yang mengecewakan. Nah, mengapa Yudas itu mengkhianati Yesus? Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita perhatikan, dapat kita pelajari bersama, yaitu di mana Yudas mengikut Tuhan
Dia punya harapan-harapan atau keinginan-keinginan pribadi yang ia mau supaya ia mengalami, ia mau supaya ia dapat menerima harapan-harapan yang diharapkan itu. Dalam keikutsertaannya dia menjadi bagian dari 12 rasul. Itu keinginan pertama Yudas adalah, nah ini gambar Yudas, keinginan materi. Di dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa Yudas adalah pribadi yang suka mencuri. Saya akan membacakannya. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dikatakan dengan jelas bahwa Yudas ini adalah seorang pencuri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, materi itu bukanlah sesuatu yang salah. Atau saat kita memperoleh materi bukan berarti otomatis pada saat itu kita menjadi orang yang berdosa. Karena apa? Dalam ayat-ayat firman Tuhan, di situ Tuhan juga memerintahkan kita agar kita berusaha untuk memperoleh materi, yaitu apa? Lewat bekerja keras. Bahkan dalam kehidupan pelayanan sendiri, yaitu pelayanan Yesus dan murid-muridnya, mereka ada bendahara. Bertujuan untuk apa? Untuk mengumpulkan materi, yaitu uang, untuk digunakan dalam keperluan pelayanan. Jadi untuk memperoleh materi yang banyak itu bukanlah sesuatu yang dosa. Itu baik kita bekerja keras untuk memperoleh materi itu. Namun yang salah adalah saat seseorang itu memfokuskan hati dan pikirannya itu hanya pada materi saja, atau berpusat pada materi. Sehingga apa? Sehingga ia dapat menghalalkan segala cara untuk memperoleh materi tersebut. Kalau sudah demikian, maka yang utama itu menjadi yang belakang. Yang seharusnya di belakang menjadi yang pertama. Yang pertama di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu Tuhan. Tetapi kalau kita sudah memfokuskan hati kita, memfokuskan pikiran kita, tujuan hidup kita itu kita arahkan kepada materi, maka Tuhan akan menjadi nomor sekian. Tuhan menjadi nomor 2. Yudas adalah seorang pencuri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mencuri itu bukan saja tentang apa yang Bapak Ibu ambil, apa yang bukan hak Bapak Ibu, apa yang bukan hak kita namun kita ambil tanpa sepengetahuan orang. Itu adalah mencuri. Dan mencuri itu bukan saja akan tentang sesuatu yang kelihatan yang kita ambil, tetapi ada banyak hal yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari mencuri. Saya memberikan contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita orang-orang yang mentaati rambu-rambu lalu lintas atau tidak? Saat kita berada di perempatan jalan dan kita kena dengan lampu merah. Saat lampu merah menyala, tentunya kita normalnya itu kita berhenti. Agar apa? Orang lain yang lampunya itu hijau
dia harus berjalan duluan. Namun yang terjadi, kita tidak berhenti, malah kita terus berjalan. Nah, ini juga bagian dari mencuri. Kita mencuri hak orang lain. Kita mencuri waktu orang lain yang seharusnya waktu mereka untuk berjalan, tetapi karena kita tidak sabaran, kita mengambil hak mereka, kita mengambil waktu mereka, dan kita duluan berjalan. Bisa juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan untuk kita beribadah, apakah kita gunakan untuk datang beribadah kepada Tuhan? Atau malah waktu Tuhan untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan, kita jadikan kesempatan itu untuk bertamasya, jalan-jalan, shopping dan lain sebagainya bersama keluarga. Ini juga bagian dari mencuri waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita itu waktu 24 jam. Dari waktu 24 jam ini, apakah kita sudah mengambil 1/10 dari waktu itu untuk datang bersekutu dengan Tuhan, untuk datang berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, atau tidak? Ya, ada orang-orang tertentu yang mereka mengambil waktu itu lebih dari 2 jam lebih. Bahkan mungkin ada yang 3, 4, 5, 6 jam. Tetapi dalam satu hari itu, jikalau kita mengambil waktu 1/10 dari 24 jam itu kita pakai datang bersekutu kepada Tuhan, maka itu sudah cukup. Nah, di gereja kita ada kegiatan-kegiatan beribadah kepada Tuhan. Dalam seminggu itu setiap hari ada. Ada doa pagi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada acara-acara kebaktian teen, kalau itu anak-anak remaja, pemuda, ibadah bapak-bapak, ibadah ibu-ibu, lansia. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk datang beribadah. Mari kita membiasakan diri kita untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Datang doa setiap pagi di rumah Tuhan. Cuma 1 jam. Jangan sampai kita memakai hari-hari kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuaskan keinginan pribadi. Jangan kita mencuri waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan semuanya itu untuk kepuasan kita. Mencuri bukan saja tentang apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat juga kita dapat mencuri. Yang jelas itu mencuri waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal kecil, kalau kita tidak setia, maka hal-hal besar itu juga akan terjadi. Dalam soal waktu saja kita tidak setia, pastinya hal-hal yang lain itu akan datang kepada kita. Kita belajar setia dalam hal kecil, agar apa? Hal-hal yang besar itu juga kita tetap setia. Tujuan Yudas di dalam mengikut Tuhan Yesus adalah adanya keinginan materi. Ya, kembali lagi saya ingatkan kepada kita bahwa materi itu tidak salah. Kita memperoleh banyak materi, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai materi itu menguasai kita. Jangan sampai kita datang bersekutu dengan Tuhan dengan tujuan Tuhan memberkati hidup kita. Jikalau kita punya pemikiran seperti ini, kita tidak ada bedanya dengan Yudas, punya keinginan materi saat dia mengikuti Tuhan. Yang berikutnya adalah Yudas itu
punya tujuan hidup dalam mengikuti Yesus adalah keinginan kekuasaan. Yaitu apa? Dia kecewa secara politik. Walaupun di Alkitab itu tidak ditulis secara eksplisit, namun dalam perjalanan Yudas dengan kehidupannya yang pada zaman itu, tentunya sebagai orang Yahudi asli, punya keinginan politik bagi bangsanya yang pada saat itu dalam jajahan, dalam perbudakan bangsa Roma. Kalau kita melihat dalam perjalanan pelayanan murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua ini juga punya tujuan yang sama. Dan kalau kita lihat Petrus yang pada saat itu mewakili murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, apa katanya? Kami sudah mengikuti Engkau dan meninggalkan segala sesuatu yang kami punya. Apa yang kami dapat daripadamu? Lebih jelasnya dalam Matius 19 ayat 27 dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Semua murid juga punya keinginan yang sama seperti Yudas. Dan perkataan Petrus pada saat itu, tentunya perkataan ini merujuk pada keinginan tersembunyi yang mana nanti mereka akan mendapatkan upah dari mengikut Yesus. Mereka juga punya keinginan murid-murid Yesus ini. Seperti Yudas, keinginan kekuasaan. Dan pada saat Petrus berkata demikian kepada Yesus, tentunya di dalamnya juga adalah keinginan Yudas. Dan yang paling jelas di antara murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka saling berdebat untuk apa? Memperebutkan posisi siapa yang terbesar di antara mereka. Matius 18 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Perkataan ini adalah perkataan yang sebenarnya itu ada di dalam setiap pribadi mereka. Mereka memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Maaf, dalam Matius 19 ayat 27 dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, oh ini yang tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi ada ayat firman Tuhan yang dimana murid-murid itu memperdebatkan tentang posisi mereka, yang mana nanti Yesus berkuasa, mereka ingin berada di samping Yesus. Jikalau melihat hal-hal demikian seperti ini, bukankah ini juga terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan? Saya pernah melihat di salah satu video, di salah satu gereja tertentu, mereka sampai saling melempar kursi karena memperebutkan posisi. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita mungkin. Kadang-kala kita bersikap seperti orang yang berkuasa, bersikap seperti orang penting, bersikap seperti orang yang di atas orang lain, sehingga apa? Kita menunjukkan sikap yang semena-mena, memerintah seenaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Tuhan kita ini dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bukan kita diposisikan di satu posisi untuk apa? Memerintah seperti orang dunia,
bersikap semena-mena terhadap orang lain. Tetapi kita dipanggil itu menjadi seorang hamba. Kita dipanggil untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita yang sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan di gereja lokalnya, khususnya di tempat ini, marilah kita bersikap sebagai seorang hamba yang benar-benar hamba. Jangan sampai dilabelin hamba, tetapi dalam perjalanan hidup kita seperti penguasa. Ini sangat tidak menjadi berkat bagi orang yang kita layani, sangat tidak menjadi berkat bagi orang yang melihat kita. Kita harus sadar dalam pengajaran pelayanan Yesus. Yesus berkata, siapa yang mau menjadi terbesar di antara kita, dia harus menjadi seorang pelayan. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, Yesuslah yang harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saya pernah berkata kepada rekan sepelayanan, apa yang saya katakan? Saya katakan bahwa kita ini adalah keset yang mana jemaat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan dengan kaki yang kotor. Mereka masuk dan saat mereka pulang, mereka harus bersih. Jadi kita harus siap memberikan hidup. Jangan sampai kita menjadikan diri kita hamba Tuhan, namun dengan label seperti itu, tetapi kita bukan memberikan hidup, tetapi kita mencari hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti apa tujuan Yudas, yaitu keinginan materi dan keinginan kekuasaan. Nah, dan orang yang punya keinginan materi, keinginan kekuasaan, orang yang haus akan materi, orang yang haus akan kekuasaan, pastinya dia tidak akan sabar untuk memperoleh apa yang diinginkan itu. Sehingga dia akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Yudas haus akan materi, Yudas haus akan kekuasaan. Dan itu harapannya ada pada Yesus. Suatu saat nanti, jikalau Yesus berkuasa, dia tentunya akan juga dinaikkan menjadi orang yang berkuasa. Tetapi hal itu tidak juga kunjung diperoleh oleh Yudas. Bahkan dia semakin kecewa bahwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan mati, Yesus akan disalibkan. Dan dia juga tidak mau hal ini terjadi, seperti yang dilakukan Simon Petrus. Apa yang terjadi pada Simon Petrus itu bukan secara pribadi dia sendiri, tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga punya pemikiran yang sama. Tetapi karena Petrus ini orang yang paling vokal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yudas secara materi mungkin pada saat itu dia sudah memperolehnya, walaupun tidak sebanyak yang diharapkan. Dia mencuri, dan berapa kali dia mencuri, di mana dia menyimpan uang yang dia curi itu. Tetapi dia sudah mulai memperoleh materi itu. Harta sudah mulai dia dapatkan, namun kekuasaan itu belum juga dia dapatkan. Jikalau kekuasaan dia sudah dapatkan, pastinya materi itu akan lebih gampang lagi. Pastinya materi itu akan lebih mudah lagi untuk dia dapatkan. Dan di dalam kekecewaannya ini, Yudas mengambil suatu tindakan. Karena ketidaksabarannya dia ingin cepat mengharapkan apa yang diinginkan itu diperolehnya.
dia tega menjual Yesus. Dia tega menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Tujuannya apa? Agar Yesus mengadakan pemberontakan. Pastinya pada saat itu Yesus punya banyak pengikut. Jikalau Yesus melawan, maka pengikut-pengikutnya juga tidak akan tinggal diam. Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Harga yang sangat murah pada saat itu, yaitu harga seorang budak. Kalau kita berpikir tentang apa yang dilakukan Yudas ini, pastinya kita akan berpikir hal itu wajar saja. Karena pada saat itu Yudas, yaitu bangsa Yahudi, dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka juga pastinya sedang bergumul, sedang berusaha untuk terlepas dari perbudakan Romawi. Dan Yudas sudah menemukan Mesias, tetapi Yudas tidak mengenal dengan baik tujuan kedatangan Mesias, sehingga apa yang terjadi dengan Yudas akibat dari pengenalannya yang salah, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita salah di dalam mengikut Tuhan, saat kita salah untuk datang kepada Tuhan, saat kita salah untuk berpikir tentang Tuhan, maka di situ kuasa kegelapan atau iblis akan mengambil kesempatan untuk memakai kita menjadi alatnya. Apa yang terjadi pada Yudas setelah dia salah mengikut Tuhan? Yaitu apa? Dia dirasuki iblis. Dalam Yohanes 13:27 dikatakan, dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan, Yudas, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bukan berarti Yesus menyuruh Yudas untuk melakukan niat jahatnya. Berulang kali Yesus sudah menasihati Yudas untuk tidak menjadi bagian dari perbuatan jahat itu. Tetapi Yudas tetap memilih jalan hidupnya. Pekerjaan setan itu, dia akan mencoba untuk menjatuhkan manusia, membawa manusia masuk dalam kebinasaan. Awal mulanya itu godaan itu mungkin enak, nikmat, baik adanya. Tetapi setelah kita masuk dalam perangkapnya, setan itu, iblis itu akan menghilang dan kita tidak menemukannya lagi. Karena memang iblis itu adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang dialami Yudas. Setelah masuk dalam perangkap setan, Yudas menjadi kecewa. Karena apa? Segala tujuannya itu tidak tercapai. Ya, banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen itu undur daripada Tuhan, meninggalkan imannya. Karena apa? Karena kecewa. Mengapa kecewa? Karena tujuan hidup dalam pengeringannya kepada Yesus tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan Yudas bukan saja dia mau menerima upah dari hasil penjualannya, yaitu menjual Yesus, tetapi di situ Yudas sangat merendahkan Yesus serendah-rendahnya, seperti seorang budak. Dan saya cari informasi tentang 30 keping perak itu, kalau dirupiahkan zaman sekarang ya 250.000. Sangat murah sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita?
Mungkin orang tidak melihat kita menjual Yesus dengan terang-terangan meninggalkan Dia. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah kita menghormati Dia? Masihkah kita menaruh hormat pada firman Tuhan yang disampaikan? Atau kita menjadi dingin karena kita sudah tidak percaya lagi kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yudas tidak punya hak untuk menjual Yesus, tetapi dia tega menjualnya. Dan ini adalah dosa yang berat. Bapak Ibu kalau meninggalkan Yesus dan sudah diperingatkan Roh Kudus, tetapi terus melakukan hal yang sama, Roh Kudus akan diam. Dan dosa yang terjadi dengan menyangkali Yesus adalah dosa yang tidak terampuni. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan, benar-benar murtad dari Tuhan, tidak bisa kembali lagi, sudah tidak bisa diampuni, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, karena keadaan, sehingga mungkin mulutnya berkata dia tidak percaya lagi kepada Tuhan, tetapi hatinya menangis. Satu saat dia akan kembali. Tetapi benar-benar kalau dia sudah tidak percaya lagi, sudah tidak akan bisa lagi kembali. Yudas dan Yesus bukan lagi hubungan antara murid dan guru, tetapi tindakan Yudas ini adalah tindakan pemberontakan kepada Allah. Dan semua yang terjadi dalam peristiwa Yudas menjual Yesus, semuanya sudah dinubuatkan di dalam Sakaria, yaitu Sakaria 11 ayat 12. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menilai Tuhan kita, jangan sampai kita menilai Allah kita itu rendah sekali seperti yang dilakukan Yudas. Jangan sampai Yudas ini menjadi gambaran hidup kita, menggambarkan penghinaan diri kita kepada Tuhan kita yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jangan sampai Yudas ini menggambarkan cerminan hati kita. Yudas walaupun bersama dengan Tuhan, berada dalam golongan 12 rasul, tetapi dia bukan umat Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan Yudas bersama dengan Tuhan, dia juga melakukan penginjilan. Mungkin kalau zaman sekarang, dia juga melakukan pelayanan komsel, kegiatan-kegiatan ibadah gereja, semua dia lakukan. Tetapi kita tidak tahu hatinya. Ternyata Yudas ini bukan orang percaya. Dia tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah orang percaya. Memang dia adalah rasul, memiliki jabatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kehidupan Yudas ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita salah menaruh harapan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jikalau kita salah menaruh harapan, di situ iblis akan mengambil kesempatan untuk memakai kita menjadi alatnya untuk mengacaukan, untuk menghancurkan pekerjaan pelayanan Tuhan.
Haleluya, mari datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu, boleh menyembah, berdoa, dan mendengar kebenaran-Mu. Kiranya kami semakin indah dan semakin indah dalam Engkau. Memberkati semua yang sudah melayani, Tuhan perhitungkan juga khususnya hamba-Mu Pak Gerson pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, dan kami akan melihat semua baik dalam Tuhan. Kami masuk dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.